Bisakah Tempo dipolisikan terkait tuduhan korupsi Gibran? Ditulis oleh Niha Alif dari Siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Rupanya dendam novel KPK dan Tempo terhadap Jokowi masih disimpan hingga kini. Setelah adanya revisi Undang-Undang KPK yang membatasi kewenangan KPK, mereka akhirnya melampiaskan pada pemerintah. Sesaat jelang pilkada, aksi heroik novel menyeret Edi Prabowo dan Juliari jelas bermuatan politis. Belakangan, Said Didu mempertegas maksud dibalik penangkapan novel dengan ungkapan kekecewaan. Kenapa PDIP masih menang pilkada meski kadernya berurusan kena UTT KPK? Setelah aksi penggerusan suara rakyat gagal total, NB pun diluncurkan oleh mitra KPK, yakni media Tempo untuk menusuk Gibran. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tempo mengaitkan nama Gibran dalam pusaran korupsi bansos. Dilansir dari Suara.com, dari hasil investigasi majalah Tempo, Gibran disebutkan merekomendasikan PT Sritex agar bisa terlibat dalam proyek bansos COVID-19 yang dipimpin oleh ex-Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Juliari kekinian telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi bansos COVID-19 dan telah diamankan oleh KPK. Juliari disebut memerintahkan dua stafnya menghentikan pencairan vendor tas goodie bag bansos karena tas tersebut akan diproduksi PT Sritex atas rekomendasi dari Gibran. Menurut dua anggota staf tersebut, masuknya nama Sritex merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, itu bagian anak Pak Lurah. Demikian laporan majalah Tempo seperti dikutip Suara.com. Pemberitaan Tempo tersebut langsung dimakan para pembenci pemerintah hingga trending tagar tangkap anak Pak Lurah. Belakangan PT Sritex mengklarifikasi pemberitaan sesat Tempo. Gibran juga menyatakan dengan tegas tak pernah terlibat pada penunjukan PT Sritex. Menurut Gibran, kalau dirinya ingin korupsi, tentunya sudah sejak lama. Itu pun terkait proyek yang uangnya besar seperti Pertamina dan sebagainya, bukan malah kelas receh seperti yang diberitakan Tempo. Berikut klarifikasi PT Sritex. Kini dengan tak tahu malu dan bermuka padat, Tempo ikut-ikutan memberitakan klarifikasi PT Sritex. Seharusnya media Tempo melakukan klarifikasi terbuka, meminta maaf kepada Gibran, PT Sritex, dan halayak publik yang dibodohi medianya. Meski begitu, urusan hoax Tempo harus diusut agar ke depan menjadi pelajaran berat bagi media kita. Keadilan dalam hukum juga harus menyentuh oknum media. Mereka tidak bisa seenaknya menjadikan kebebasan pers sebagai tameng menyebarkan hoax. Apalagi ini menyangkut kredibilitas seorang wali kota. Tempo harusnya sudah bisa dipolisikan, baik dari laporan PT Sritex maupun oleh Gibran sendiri. Menuduh seseorang korupsi dan menjatuhkan citranya lebih berbahaya ketimbang hoax yang dilancarkan ormas barbar FPI. Biar adil, jika Ratna Sarumpait, Haikal Hasan dan Munarman ditindak tegas, maka wartawan hingga Pemret Tempo juga bisa dipidanakan. Depannya tak boleh ada media yang jadi corong atau antek oknum KPK. Kalau Novel ingin berkiprah sebagai pemberantas korupsi, harusnya sejak lama dia bisa menciduk yang di ibu kota, bukannya tangkap sana-sini yang tak sejalan dengannya, apalagi bermitra dengan media tukang hoax seperti Tempe. Jokowi sejak awal sudah berkomitmen kuat terhadap penindakan korupsi. Sayang sekali jika komitmennya dihianati para bawahan hingga oknum KPK-nya sendiri. Jokowi telah mewanti-wanti para menterinya agar tidak korupsi. Mungkin dia sudah tahu akan ada saatnya orang seperti Novel melancarkan aksi balas dendam. Kesalahan fatal masih saja dilakukan Edi dan Juliari. Sudah tahu partainya jadi target KPK, masih saja enak-enakan korupsi. Bagaimana dengan menteri dari parpol lain? Tentu saja tidak ada yang menjamin mereka juga bersih, tapi mau bagaimana lagi kalau penyidik KPK main tebang pilih. Soal tuduhan korupsi bansos awalnya malah ditujukan ke jajaran Pemprov DKI, tapi KPK masih tenang-tenang saja. Kasus penggundulan Monas dengan kontraktor fiktif hingga fee Formula E juga sudah jadi perhatian lama. Rumah DP 0 rupiah ternyata juga dibidik kepolisian. Hilangnya pepohonan Monas hingga membengkaknya dana untuk sumur resapan DKI. Bukannya ini kasus besar yang jauh lebih korup ketimbang goodie bag? Kenapa tak tersentuh KPK? Apa karena ada sepupu di sana? Kalau melihat drama penangkapan Novel dan realita yang ada, akan semakin menjijikan hasilnya, termasuk Tempo yang kerap masuk angin soal pemberitaan korupsi. Di sisi lain dia menyorot pemerintah, tapi ngemis insentif juga pada pemerintah. Anehnya Tempo tak bisa baik seperti yang ia lakukan di ibu kota. Konon kabarnya dana sponsor dari ibu kota memang lebih menggiurkan. Ini makanya Tempo bukan lagi membela yang benar, melainkan membela yang bayar. Begitulah kura-kura.
Terciduk, pelempar bom molotov markas PDIP ternyata anggota anti-teror FPI, ditulis oleh Syardi dari Siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mungkin sebagian dari Anda sudah lupakan ini. Pada pertengahan tahun, sekitar bulan Juli lalu, terjadi aksi teror bom molotov di markas PDIP di Cilengsi, Kabupaten Bogor. Ada 3 lemparan ke markas banteng itu. Saya sudah agak lupa, tapi mungkin kejadian ini tidak jauh dari isu-isu PKI yang sedang dihembuskan kelompok sebelah. Sebelum ribut-ribut soal Undang-Undang Omnibus Law, kalian pasti paham PKI jadi sasaran kambing hitam. Ibarat kata orang, udah mati pun masih saja dipolitisasi. Nah, baru-baru ini ternyata pelakunya sudah tertangkap. Ada 15 tersangka loh. Cukup banyak sih untuk ukuran pekerjaan melempar bom molotov. Sebanyak 10 dari 15 orang tersangka pelempar bom molotov ke markas PDIP ditahan. Diketahui pelaku merupakan anggota anti-teror FPI dan anggota Laskar Pembela Islam atau LPI. Para tersangka merupakan anggota Badan Anti-Teror FPI atau BATF dan LPI. Ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes CH Patopoy. 10 orang yang berhasil ditangkap dan 5 lainnya masih buron berstatus DPO. Mungkin mereka sedang sembunyi tak berani keluar dan mungkin sedang gemetar keringat dingin. Bisa aja kalau tidak mau ditangkap, tidak usah keluar dari lubang persembunyian untuk selamanya. Lebih bagus seperti itu, tak usah bikin ulah, negara aman, masyarakat tentram. Kasus ini sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Dalam waktu dekat, penyidik akan melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Cibinong untuk segera disidangkan. Satu kalimat, masa anti-teror FPI membuat teror, ngakak guling-guling. Ibarat orang yang mengaku pemburu maling, tapi dia juga malingnya. Gimana logikanya peneror punya badan anti-teror, tukang bikin rusuh punya badan anti-huru-hara? Aneh kan? Munafik abis. Sampah, biadab. Seharusnya mereka ini adalah pasukan teror, bukan anti-teror. Otak mana otak? Yuk, siapa lagi yang masih tebal muka? Muka tembok, mau membela FPI? Mana orang atau politisi yang selama ini terkesan atau secara tersirat membela kelompok ini? Masih tidak bisa melihat apa yang mereka lakukan hingga sejauh ini? Apakah kacamata masih belum cukup melihat kegilaan kelompok ini? Mau pakai mikroskop elektron yang bisa lihat virus paling kecil sekalipun? Pembaca mungkin sudah tahu soal statement dari Kompolnas. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Purnawirawan Beni Mamoto menyebut sejumlah anggota maupun mantan anggota FPI diduga masuk sejumlah jaringan teroris. Mereka diduga terlibat langsung dalam sejumlah aksi terorisme di Indonesia. Saya buka datanya, ada 37 anggota FPI atau dulunya anggota FPI yang kemudian gabung dengan JAD atau Jemaah Ansarud Daulah, MIT atau Muwahhidin Indonesia Timur dan sebagainya yang terlibat aksi teror. Kata Beni, masih belum cukup, mereka ini komplit, mulai dari sering demo, pernah menghadang pemeriksaan polisi, sering bikin aksi massa, sering sweeping seenaknya, intimidasi dan persekusi, tukang main kekerasan, tukang ngancam penggal korok, tukang teror. Coba renungkan itu, ngeri nggak mereka ini? Tindakan seperti itu sudah cukup menjadi bibit perpecahan dan kehancuran negara ini jika tidak dibereskan dalam waktu dekat. Jika mereka besar dan berkuasa, siapapun yang bertentangan dengan mereka pasti bakal tidak tenang dan lebih baik minggat saja dari negara ini. Mereka ini adalah gerombolan pengacau yang sejatinya wajib diberantas tanpa ampun. Mereka ini selalu menggunakan aksi teror terhadap orang-orang yang mereka benci atau berseberangan dengannya. Seolah negara ini punya nenek moyang mereka. Ormas apaan yang berkedok agama? Dari namanya ada label agama, tapi kelakuan junjungannya sangat parah. Dan pengikutnya lebih mirip preman tak beradab. Dan yang paling miris, orang macam apa yang masih bisa membela orang macam ini dengan dalih yang tak masuk akal? Mereka yang terkesan membela ini kurang lebih ingin cari simpati dengan tujuan mencapai ambisi politik pribadi. Sok membela atas dasar adanya ketidakadilan demi kemanusiaan atau pelanggaran HAM, padahal mereka ini liciknya bukan main, menggunakan mulut baunya untuk memperkeruh situasi. Udah jelas tak ada manfaat bagi bangsa ini, tapi masih ada yang bela. Membela untuk dijadikan sapi perah buat kepentingan politik. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Harkana pamit, sampai jumpa.